Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA terpadu pada bab tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini adalah materi untuk siswa SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Materi ini diambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk siswa SMP atau MTS kelas 8 semester 2, yaitu buku kurikulum 2013 dari Kemendikbud. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas atau mempelajari latihan soal yang ada pada buku tersebut, yaitu pada bagian A, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Nah, ini adalah latihan soal dalam bentuk pilihan ganda. Soal ini ada 10 soal. Dapat dijumpai pada halaman 38 sampai dengan halaman 40. Baiklah, kita mulai pada soal nomor 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan tekanan. Untuk menjawab soal nomor 1, kita dapat menggunakan persamaan tekanan, di mana tekanan P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas penampang bidang tekan. Dari persamaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tekanan P dipengaruhi oleh gaya tekan F dan luas penampang bidang tekan A. Jadi tekanan dipengaruhi oleh F per A, ya. Gaya tekan F dan luas penampang bidang tekan A. Jadi jawabannya adalah luas bidang tekan dan gaya tekan yang C. Soal tersebut juga dapat diselesaikan dengan definisi tekanan sendiri, yaitu tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Di sini besarnya gaya dan luas bidang tekan. Besarnya gaya F dan luas bidang tekan A. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah C, luas bidang tekan dan gaya tekan. Soal nomor 2. Sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan prinsip besar A2 dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Nah, ini adalah skema dari pengangkat mobil, alat pengangkat mobil atau dongkrak hidrolik. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita uraikan dulu besaran-besaran yang ada pada soal. Yang pertama, diketahui luas penampang pengisap kecil A1. A1 sama dengan 20 cm persegi. Dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. A2 sama dengan 50 cm persegi. Berat mobil W sama dengan 20.000 Newton.
ditanya gaya yang harus diberikan atau F1, maka berapa gaya di sini? Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini adalah aplikasi dari hukum Pascal, yaitu dongkrak hidrolik. Salah satu aplikasi dari hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, di mana hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi tekanan di P1, di penghisap kecil A1, P1 sama dengan tekanan pada P2 di P2, atau tekanan pada penghisap besar A2. Mengapa? Karena menurut hukum Pascal, tekanan pada zat cair pada ruang tertutup, nah ini adalah ruangnya tertutup, akan diteruskan sama besar ke segala arah, baik di sini maupun di sini atau di tengah di sini. Tekanannya sama. P1 sama dengan P2. P adalah tekanan F per A. P1 F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. Jadi persamaan dari dongkrak hidrolik adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Setelah itu kita masukkan nilainya. F1 ditanyakan A1 20 cm persegi 20 sama dengan F2. F2 ini adalah sama dengan berat mobil atau berat benda, yaitu 20.000 Newton. Jadi 20.000, A2 adalah 50. Setelah itu dapat kita kali silang. 50 kali F1 sama dengan 20 kali 20.000. 50 kali F1 sama dengan 400.000. Sehingga F1 sama dengan 400.000. Ini 50-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian 400.000 per 50. Sehingga F1 gaya pada penghisap kecil sama dengan 8.000 Newton. Jadi F1 di sini atau gaya pada penghisap kecil, gaya yang diberikan pada penghisap kecil untuk mengangkat mobil seberat 20.000 Newton adalah 8.000 Newton. Jadi gayanya lebih kecil untuk mengangkat benda atau mobil dengan berat yang lebih besar. Jadi kita membutuhkan gaya tekan 8.000 Newton untuk mengangkat benda atau mobil seberat 20.000 Newton. Jika kita menggunakan dongkrak hidrolik seperti pada soal. Sehingga jawabannya adalah 8.000 Newton. Nah, ingat di sini untuk A1 dan A2 itu satuannya harus sama. Jika A1 cm persegi, maka A2 harus cm persegi, maka baru bisa dimasukkan ke persamaannya di sini. Jika tidak sama A1 dan A2, satuannya tidak sama, maka salah satunya harus disamakan dulu atau dikonversi dulu, baik dalam cm persegi atau dalam meter persegi. Jadi A1 dan A2 satuannya harus sama. Kalau cm persegi, maka A2-nya cm persegi. Kalau A1-nya meter persegi, maka A2-nya harus meter persegi. Jika tidak sama,
maka harus dikonversi atau disamakan terlebih dahulu. Nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah penyelesaian. Soal ini dapat kita selesaikan dengan persamaan tekanan. Tekanan sama dengan gaya F per A. Gaya dibagi luas penampang bidang tekan. Jika tekanan berbanding lurus dengan gaya, sehingga jika gayanya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Jika gayanya semakin kecil, maka tekanannya semakin kecil. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, dan tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang bidang tekan. Karena berbanding terbalik, jika luas penampang bidang tekannya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar, ya. Di sini saya ulangi, jika P tekanan berbanding lurus dengan gaya, jika gayanya semakin besar, maka tekanannya akan semakin besar karena berbanding lurus. Sedangkan tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang bidang tekan. Jika luas penampang bidang tekanannya semakin kecil, maka berbanding terbalik. Semakin kecil, kebalikannya adalah tekanannya akan semakin besar. Jadi, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah mengurangi gaya tekan. Berarti yang A ini salah, karena kalau mengurangi gaya tekan, gayanya semakin kecil, tekanannya akan semakin kecil. Mengurangi gaya tekan, B, yang B salah, yang A salah, yang B salah. Yang C, meningkatkan gaya tekan, benar, ya. Meningkatkan gaya tekan, F-nya dibesarkan atau ditingkatkan, maka tekanannya ikut meningkat. Dan memperbesar luas bidang, A-nya semakin besar, luas bidangnya semakin besar, karena berbanding terbalik, maka tekanannya akan semakin kecil. Jadi pilihan yang C salah. Yang D, karena ABC salah, maka yang D pasti benar. Meningkatkan gaya tekan, benar, ya. Dan memperkecil luas bidang tekan, benar. Semakin kecil A-nya, karena berbanding terbalik dengan P, maka P-nya akan semakin besar. Semakin kecil luas bidang tekannya, maka tekanannya akan semakin besar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang tekan. Soal nomor 4. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah penyelesaian. Diketahui seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalaman 3 meter adalah H, 3 meter. Massa jenis air rho air 1000 kg per meter kubik, 1000 kg per meter kubik. Sedangkan konstanta gravitasi 10 Newton per kilogram, G 10 Newton per kilogram.
ditanyakan tekanan hidrostatisnya pH. Jawab, persamaan tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH sama dengan Rho 1000, G 10, H 3. Maka pH adalah tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Jadi jawabannya adalah 30.000. 30.000 yang B. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Sebuah drum besi dapat mengapung di air disebabkan oleh drum terbuat dari besi mengapung di dalam air. Disebabkan oleh penyelesaiannya, jika sebuah benda, misalkan drum besi, dicelupkan ke dalam air, maka ada tiga kedudukan yang mungkin terjadi. Yang pertama mengapung, yang kedua melayang, yang ketiga tenggelam. Mengapung jika benda yang dimasukkan ke dalam zat cair atau ke dalam air. Mengapung itu jika bendanya sebagian ada di dalam air dan sebagian ada di permukaan air. Sebagian ada di dalam air dan sebagian ada di permukaan air. Ini adalah mengapung. Yang kedudukan yang kedua adalah melayang. Melayang adalah jika bendanya atau drum berada di dalam air. Seluruh komponen bendanya berada di dalam air, tetapi tidak menyentuh dasar wadah. Ini namanya melayang. Sedangkan tenggelam jika seluruh bendanya ada di dalam air dan menyentuh dasar wadah. Ini adalah tenggelam. Jadi ada mengapung jika benda dimasukkan ke dalam zat cair atau ke dalam air. Ada tiga kedudukan yang mungkin terjadi. Yang pertama mengapung, yang kedua melayang, yang ketiga tenggelam. Mengapung jika massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis air. Massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Melayang jika massa jenis bendanya Rho sama dengan massa jenis zat cair, Rho C. Tenggelam jika massa jenis bendanya Rho B lebih besar daripada massa jenis zat cair, Rho C. Jadi sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Massa jenis seluruh drum Rho B lebih kecil daripada massa jenis seluruh air, Rho C. Rho B lebih kecil daripada Rho C. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Yang B, massa jenis seluruh drum lebih besar. Kalau lebih besar, tenggelam, tidak mengapung. Yang C, massa jenis bahan pembuat drum. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Di sini yang C adalah massa jenis bahannya, bahan besinya, massa jenis besinya. Kalau massa jenis besinya, maka kalau hanya melihat massa jenis dari besinya saja tanpa
bukan bentuk drumnya, maka besi tersebut akan tenggelam karena massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Drum tersebut dapat melayang karena massa jenis seluruh drum itu lebih kecil daripada massa jenis air. Nomor 5, ini jawabannya adalah yang A. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Ketinggian satuannya meter, tekanan satuannya cm Hg, cm air raksa. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah tekanan udara dengan ketinggian meter di permukaan laut. Tekanannya adalah, kalau kita perhatikan pada tabel ini, ketinggiannya di permukaan laut, tekanannya adalah 76 cm Hg, cm air raksa. Di ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, 3.000 meter di atas permukaan laut, maka tekanannya adalah 66. Jadi semakin kecil. Yang di permukaan laut 76, ketika naik 1000 meter menjadi 66 cm Hg, selisih 10 cm air raksa. Di ketinggian 5000 meter, tekanannya 46, jadi lebih kecil dari yang ketinggian 1000. Jadi semakin tinggi tekanannya di sini semakin kecil. Semakin tinggi, maka tekanan akan semakin kecil. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah ketinggian tempat menghambat tekanan udara. Semakin rendah tempat, maka tekanan udaranya terhambat. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin besar. Salah ya, semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Maka jawabannya adalah yang D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil ya, berdasarkan tabel di atas ya. Semakin tinggi dari permukaan air laut, tekanannya semakin kecil. Hal ini sesuai dengan fenomena alam ya. Di sini misal ada gunung dan pantai. Ada pantai di sini. Nah, tekanan di puncak gunung itu lebih kecil daripada tekanan di pinggir pantai. Mengapa? Karena tekanan udara, kalau udara ini kita anggap sebagai lapisan udara, semakin rendah suatu tempat, maka lapisan udara yang menekan tempat itu semakin banyak, sehingga tekanannya akan semakin besar. Jadi karena lapisan udara yang menekan tempat tersebut semakin banyak, maka tekanannya akan semakin besar. Di puncak gunung dengan di lembah, lapisan udara yang menekan puncak gunung dan di lembah atau di pantai itu lebih banyak lapisan udara yang menekan tepi pantai ya. Sehingga tekanan di puncak gunung lebih kecil daripada tekanan
di pantai, sesuai dengan tabel di berikut ya, nomor 6. Jadi tekanan udara semakin tinggi, kedudukan suatu dataran, maka tekanannya akan semakin kecil. Soal nomor 7. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah dongkrak mobil. Dongkrak mobil ini menggunakan prinsip Pascal. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini hukum Archimedes diaplikasikan pada hidrometer, jembatan ponton, dan balon udara. Sedangkan dongkrak hidrolik merupakan aplikasi dari hukum Pascal. Nomor 8, soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar. Nah, di sini ada benda ketika ditimbang di udara dengan neraca pegas. Nah, neraca pegasnya menunjukkan angka 50 Newton. Sedangkan ketika bendanya dimasukkan ke dalam air, maka neraca pegasnya menunjukkan 45 Newton. Maka ditanyakan gaya ke atas yang menekan benda sebesar. Nah, di sini penyelesaian diketahui WB 50 Newton, berat benda di udara WB 50 Newton, dan WA berat benda di dalam air 45 Newton. Ditanyakan gaya apung atau gaya ke atas. FA, jawab FA sama dengan WB min WA, berat benda di udara dikurangi berat benda di air, sehingga FA gaya ke atas sama dengan 50 dikurangi 45, sehingga FA atau gaya ke atas sama dengan 5 Newton. Jawabannya adalah yang A, 5 Newton. Nomor 9. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah yang A. Di dalam sel-sel akar terdapat peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan silim memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Nah, jawabannya adalah yang B. Di sini yang ditekankan adalah pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas. Nah, daya kapilaritas batangnya.
kapilaritas, daya kapilaritas di sini adalah diameter tumbuhan, diameter batang tumbuhan yang sangat kecil. Floem ini, jaringan floem adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, ya. Kalau xilem itu mengangkut air. Kalau floem ini adalah dari hasil fotosintesis. Jadi jawabannya yang B. Nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum Pascal. Berlaku hukum Pascal karena aliran darah manusia adalah aliran darah tertutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.